Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar, kelas 6B dari SDN 110 Pasir Kaliki, Komarabudi, Bandung, akan menceritakan tentang kisah Nabi dan Rasul ke-25. Kisah Nabi dan Rasul terakhir, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih dapat dipertemukan di hari yang cerah ini. Sepertinya cuacanya sedikit mendung, tapi tidak apa-apa. Segala sesuatu yang terjadi harus kita syukuri, karena insya Allah segala sesuatu ini baik maksudnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, para jamaah-jamaah yang beriman, sebelum kita bermulai cerita ini, sebaiknya kita membaca basmalah dan panjatkan Al-Fatihah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Siti Aminah. Ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah. Kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdul Muthalib. Paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Thalib. Lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau tepatnya tanggal 22 April 571 Masehi di Mekah, dan wafat pada tahun 632 Masehi, atau pada usia 63 tahun. Nah, ini nih gampang nih. Kalau misalnya di ulangan ada pertanyaan, sebutkan tanggal ketika Nabi Muhammad wafat. Gampang. Ingat saja tahun wafatnya 632 Masehi dan umur wafatnya itu 63 tahun. Ingat angka duanya, dua angka di depannya saja. Gampang kan? 632 Masehi sama 63 tahun gitu. Zaman sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan merupakan zaman yang kejam, yang keji, dan zaman yang batil. Maka dari itu zaman tersebut dinamakan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Orang-orang pada masa itu menyembah berhala, berjudi, melakukan berbagai maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillahi min dzalik. Mereka terpecah belah menjadi beberapa suku. Di dalam kehidupan tersebut tidak ada itu yang namanya aturan-aturan dalam bermasyarakat, tidak seperti kita sekarang. Maka kehidupan pada saat itu sangatlah kacau balau, bagaikan kapal yang pecah gitu loh. Pokoknya kacau. Tahun Gajah merupakan tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah-jamaah sekalian yang beriman, apakah ada yang tahu mengapa dinamakan tahun Gajah? Karena pada saat itu, karena Gubernur Hamsi di Yaman menyerang Ka'bah dengan pasukan-pasukan gajah. Tujuannya apa? Tak lain dan tak bukan adalah karena Gubernur Hamsi di Yaman iri dengan orang-orang yang pergi berbondong-bondong ke Ka'bah. Rencananya Gubernur Hamsi di Yaman ini ingin membangun gereja dan menghancurkan Ka'bah. Tetapi sebelum Ka'bah hancur, Allah mengirim burung-burung ababil yang membawa kerikil-kerikil sijil. Kerikil-kerikil tersebut jatuh kepada kepala setiap pasukan gajah tersebut hingga tembus ke badannya, lalu wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Wahai jamaah-jamaah yang beriman. Kejadian tersebut Allah turunkan kepada surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihi jarotim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Beliau merupakan keturunan dari keluarga bangsawan Bani Quraisy. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang istimewa, manusia yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi beliau merasakan apa yang dirasakan pada manusia pada umumnya. Masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat diperlakukan sebagai manusia biasa, padahal beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat masih berada di dalam kandungan, beliau ditinggal oleh ayahnya Abdullah. Ketika beliau berusia 6 tahun, beliau ditinggal oleh ibunya Siti Aminah. Pada saat beliau berusia 8 tahun, beliau ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Jamaah-jamaah yang beriman sekalian, apakah jamaah-jamaah tahu bahwa saat usia 12 tahun Nabi Muhammad diajak pamannya berdagang ke negeri Syam? Disitulah Nabi Muhammad bertemu dengan istri pertamanya Siti Khadijah beberapa tahun kemudian. Beliau diasuh oleh pamannya hingga dia dewasa dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam kepada umat manusia. Selama 3 tahun beliau menyebarkan wahyu tersebut secara diam-diam, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Selama 3 tahun itu loh jamaah. Maaf, dari saya 3 tahun. Yang satu lagi ini kelebihan tadi, maaf ya. 3 tahun. Hingga diturunkanlah surat Al-Hijr ayat 94. Alhamdulillah tangan saya akhirnya benar. Barulah Nabi Muhammad menyebarkan dakwahnya secara terang-terangan. Tahun ke-10 adalah tahun yang penuh dengan kesedihan bagi umat Islam karena pada masa itu pamannya Nabi Muhammad Abu Thalib meninggal dunia beserta istri Nabi Muhammad yaitu Siti Khadijah. Pada saat itu umat Islam juga dilanda kesedihan. Pada saat Nabi Muhammad sedang sedih-sedihnya, beliau dijemput oleh malaikat Jibril untuk melakukan Isra Miraj. Apakah jamaah-jamaah sekalian tahu apakah Miraj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dan dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Yang tak lama dari itu, umat Islam melaksanakan haji wada, yaitu haji perpisahan dengan Nabi Muhammad SAW. Saat itulah Nabi Muhammad SAW wafat atau meninggal dunia. Demikianlah cerita Nabi terakhir, Rasul terakhir, Nabi dan Rasul terakhir dari ke-25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Mohon untuk dipetik kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam cerita ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang penyabar, pemaaf, dan juga pemurah hati, juga beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Bila ada salah-salah kata, mohon jangan dimasukkan ke hati. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi, insya Allah. Kalau nggak tahu bilangnya apa ya? Kalau tahu bilangnya oh begitu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.